Karena itu pertanyaan ketika dijadikan ahli, how come, bagaimana orang yang menjadi bagian tim kok bisa menjadi ahli? Kan ahli itu harus independen, harus netral. Kalau dia berani misalnya menunjukkan sumber dananya, maka sebenarnya kalau dia memang surveyor yang independen, pollster yang independen, ya dia tidak akan berubah. Siapapun yang membayar, dia tetap stay. Dia tetap menjalankan profesionalitasnya. Tapi unfortunately ternyata Qodari cuma 1 kali saja melakukan survei. 1 kali dia melakukan survei, tapi tiba-tiba survei itu diglorifikasi. Ya sekali lagi persepsi kan. Ternyata 1 kali saja. Dan pada Oktober itu survei Qodari yang namanya Prabowo itu baru 34% saja elektabilitasnya. Itu sebelum ada Gibran. Tapi setelah ada Gibran menjadi 58%. Kita tidak tahu. Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Ya. Pertanyaannya apa yang ini sudah terlalu tadi personal begini ya. Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita hadapi saja sebaiknya. Begini, tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab itu nggak apa-apa. Ini Pak Qodari dan Pak Refli ini teman saya dulu dua-duanya. Tapi makin lama makin pertengkarannya nggak mau diselesaikan sih. Sampai terbawa ke ruang sidang juga. Bertengkar, saya nanya yang mulia. Tapi suasananya sudah agak lain gitu. Lain dari yang saya nikmati beberapa tahun yang lalu. Adalah 02. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saya pertanyaan awal dulu kepada saudara ahli. Saudara bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran atau bukan? Saya aktivis. Saya aktivis. Bukan. Pilihan saya pribadi adalah 02. Ketua Gerakan Sekali Putaran. Oh ya. Saya mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran. Itu relawan buat pemenangan Prabowo Gibran. Betul, saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Tetapi Silakan agak pertanyaannya berbeda Pak sama Refli. Hasan Nasbi. Saya bertanya, tapi pertanyaan ini pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi ya, aspirasi yang saya pahami. Pertama, tadi Anda mengungkap Indobarometer ya, itu kan perusahaan saudara ya, perusahaan itu ya, perusahaan, bukan LSM kan. Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres dan dari mana sumber dananya atau dengan siapa pendonornya atau pendananya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kan Anda badan hukum ya, sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajaknya ya kan. Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Pertanyaannya apa yang ini sudah terlalu tadi personal begini ya. Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita hadapi saja sebaiknya. Begini, yang mulia. tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab itu nggak apa-apa. Iya, Iya. baik Pak Refli. Saya juga punya hak untuk memberikan tanggapan I dan know. bantahan. Dan Anda sudah Tidak melakukan apa-apa. itu. Sama-sama Karena itu kita menghormati. Ya oke. Baik Pak Silakan. Otto, Pak Refli lewat hakim ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Karena itu soal integritas juga ya. Soal integritas. Nah, yang ketiga adalah kalau data dipublikasikan itu ada raw datanya. Istilahnya itu atau coding ya yang Anda inputkan kepada sistem survei dan lain sebagainya. Itu penting. Bersediakah Anda memberikannya raw data itu kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa melihat raw datanya? Nanti kalau majelis hakim nggak paham membacanya ya cari survei yang independen yang bukan dari bagian tim pemenangan untuk melihat itu.
Itu saja yang mulia, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada kawan Utuh Hasibuan. Terima kasih. Baik. Salam. Ada lagi dari 01? Cukup? Supaya clear, saya ingin bertanya ini kepada ahli bertanya. Tadi kan ditampilkan hasil riset dari indikator politik. Ya. Kemudian diulas dan juga ada dalam tampilan faktor-faktor yang menyebabkan pemilih itu memilih karena tegas dan segala macam. Saya mohon diinfokan. Walaupun seperti teman saya tadi, dia justru pembenci Jokowi dan tidak memilih atau menjawab berapa kontribusi Pak Mahfud kepada Ganjar, berapa kontribusi Muhaimin kepada Poster atau surveyor menurut saya. Baik, saya kira tidak mesti harus dijawab itu. Iya, saya jawab aja satu kali. Silakan kalau mau dijawab. Iya, saya jawab satu kali. Ya. Ya, Satu kasih. kali ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini saya ingin berefleksi ya sidang kemarin. Soal saya dianggap suka bertengkar sama Kodari. Oh, rupanya alam kubur udah muncul lagi rupanya. Udah bangun para buzzernya. Jadi saya tidak ada persoalan dengan Kodari ya. Yang saya permasalahkan bukan Kodarinya, tapi integritasnya. Integritas dalam menyampaikan keterangan ahli. Karena baik Kodari maupun Hasan Nasbi plus Margarito Kamis itu adalah bagian dari 02. Kalau Margarito Kamis ya nggak begitu jelas ya, tapi yang jelas dia 02. Dan karena dia sering sekali diundang di perdebatan televisi dan mewakili 02. Kalau Hasan Nasbi mengaku sendiri kalau dia TKN karena sering disebut sebagai juru bicara TKN, tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Kalau Kodari tidak mengaku, dia mengaku aktivis, tapi dia bentuk GSP, Gerakan Sekali Putaran. Dan itu adalah bagian dari tim relawan Prabowo Gibran. Ya, dengan bangganya dia mengatakan sudah terjadi kan sekali putaran ya. Tetapi terjadi dengan kecurangan sebagaimana yang kami atau kita semua yakini dan dalilkan. Jadi sobat era sekalian, sengaja saya tidak mau tanya hal-hal yang bersifat survei kepada Kodari dan Hasan Nasbi. Kenapa begitu? Karena kalau kita tanya soal survei ya dia bisa kemana-kemana. Kita tidak punya data pembanding. Yang punya data pembanding dia. Jadi dia harus dibenturkan dengan survei lainnya. Sebagai contoh misalnya dia mengatakan kecil pengaruh bansos terhadap keterpilihan. Tetapi misalnya saya lihat ada diskusi internal ya di antara surveyor, ya mereka tidak direct secara langsung tapi bisa jadi memutar karena bansos rating approval Jokowi kemudian tinggi dan karena rating approval Jokowi tinggi maka calon yang di-endorse oleh Jokowi itu kemudian mendapatkan limpahan elektoralnya, kan bisa begitu. Tetapi kalau dia berpihak ya dia tidak akan mengemukakan hal-hal yang melemahkan tentunya. Karena itu from the beginning saya menolak. Tetapi setelah berdiskusi dengan seorang katakanlah pollster ya, saya kemudian mengajukan 3 pertanyaan itu. Pertanyaan tentang sumber dana, pertanyaan tentang pajak, dan pertanyaan tentang raw data yang diinput ke sistem IT pollster ini, raw data. Nah, dari 3 pertanyaan tersebut, ya hanya dan berapa kali melakukan survei. Dari 3 pertanyaan tersebut, ya yang dijawab dari 4 ya sesungguhnya ya pertanyaan atau permintaan, ya hanya berapa kali survei saja dia jawab, yaitu 1 kali saja mengadakan survei. Oke, 1 kali. Lalu
selain 1 kali mengadakan survei, dia juga bersedia memberikan raw data. Coba bayangkan ya, Indobarometer tidak mengadakan survei apa-apa. Lalu survei siapa yang dia dipakai untuk ngomong selama ini? Kan itu pertanyaannya. Ya mungkin survei orang lain yang dia pakai, atau dia sebagai perantara atau sebagai tim perantara dengan survei lainnya. Kan bisa juga begitu. Ya, wallahu a'lam. Hanya Qodari sendiri yang tahu, dan itu akan ketahuan dari pajaknya ya. Gitu, dari transaksinya. Jadi memang pertanyaan tentang integritas itu penting kalau kita berhadapan dengan kubu yang apa ya? Jadi ada 2 kubu, ada 3 lah para ahli itu ya. Ada ahli yang memang betul-betul ingin menyalurkan idealismenya, ya bisa dikatakan tuh ahli 01. Ya, saya frankly speaking, ahli 01 itu tadi bayar entah enggak saya juga enggak tahu. Tapi yang jelas sampai dia menyampaikan keahlian, saya yakini mereka belum dibayar atau mereka tidak dibayar. Sementara kalau saksi 02, saya yakini sebaliknya. Sudah dibayar dulu sebelum mereka maju dan bayarannya besar. Ya, kalau ahli ya, tapi ahli seperti Qodari, ya mungkin dia tidak membutuhkan bayaran karena dia bagian dari tim pemenangan dan kemudian sudah mendapatkan bayarannya sendiri. Entah dengan cara apapun. Kan no freelance, tidak ada makan siang yang gratis namanya. Jadi kalau kita mendekat ke arah gula, ya patokan kita adalah gulanya. Ya, bukan bukan yang lainnya ya. Nah, karena itu pertanyaan tentang integritas ini penting. Karena bagi saya, kalau seandainya orang itu tidak pernah mau menyebutkan sumber dana surveinya, ya bagi saya batal. Ya kan? Hasan Nasbi misalnya ketika menyampaikan data, dia mengatakan tidak data dia yang dia sampaikan, tapi dia menyampaikan data orang lain. Yaitu Indobarometer punya Qodari, kemudian data indikator politik dan data Litbang Kompas. Jadi sobat era sekalian, hal-hal seperti ini yang harus kita pahami ya. Jadi bukan soal Qodarinya, bagi saya Qodari ya tetap teman. Tetapi sekarang kan lagi berbeda jalan ya. Dia pendukung 02 dan bahkan inner circle-nya ya. Barangkali bagian dari tim pemenangan intinya yang mengutak-atik data survei dan kemudian menjadi penghubung dengan lembaga-lembaga survei lainnya. We don't know exactly, I don't know exactly persisnya. Sementara saya di 01. Karena itu pertanyaan ketika dijadikan ahli, how come, bagaimana orang yang menjadi bagian tim kok bisa menjadi ahli? Kan ahli itu harus independen, harus netral. Ini ahli, kalau dia dijadikan saksi oke. Kalau kapasitasnya sebagai saksi ya terserah. Ya. Tapi kalau kapasitasnya sebagai ahli, maka setidak-tidaknya harus dia netral. Saksi yang kami ajukan misalnya Faisal Basri nggak pernah terlibat pada tim pemenangan. Fit Adrison misalnya tidak pernah terlibat dalam tim pemenangan. Ya. Kemudian mereka orang-orang independen di kampus. Antoni Budiawan walaupun dia kritis kepada pemerintahan presiden juga enggak juga terlibat dalam tim pemenangan Anies Mohaimin. Dia berada di luar, ya bersuara sendiri. Kemudian ahli apa lagi? Apalagi Bambang Eka ya. Sama sekali dia tidak terlibat dalam tim pemenangan. Kemudian siapa lagi? Jadi itu yang membedakan ahli 02, 01 dan ahli 02. Kalau ahli 02 terlibat dalam tim pemenangan, bagaimana mungkin kita mau mempercayai apa yang dia sampaikan ya. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, saya tanyakan seperti itu karena saya hasil diskusi juga dengan orang yang paham survei ya. Jadi kalau dia berani misalnya menunjukkan sumber dananya, maka sebenarnya kalau dia memang surveyor yang independen, pollster yang independen,
ya dia tidak akan berubah. Siapapun yang membayar dia tetap stay, dia tetap menjalankan profesionalitasnya. Tapi unfortunately ternyata Kodari cuma 1 kali saja melakukan survei. 1 kali dia melakukan survei, tapi tiba-tiba survei itu diglorifikasi. Bagaimana kemudian orang memilih, orang yang mereka butuhkan apa misalnya. Oh ternyata yang membutuhkan yang tegas dan lain sebagainya. Ya sekali lagi persepsi kan. Ternyata 1 kali saja. Dan pada Oktober itu survei Kodari yang namanya Prabowo itu baru 34% saja elektabilitasnya. Itu sebelum ada Gibran. Tapi setelah ada Gibran menjadi 58%. Kita tidak tahu apakah itu kalau misalnya memang faktor Prabowo yang sudah berkali-kali nyalon, mestinya dari awal Prabowo sudah tinggi angkanya. Ini kan baru 34%. Setelah Gibran, Bansos, Jokowi cawe-cawe baru kemudian naik luar biasa. Itu pun diduga ada mobilisasi juga kepada surveyor-surveyor dan lain sebagainya. Paling gampangnya beginilah, kita melakukan survei tapi survei itu sudah digujur Bansos misalnya. Kan beda gitu. Atau di tempat-tempat misalnya samplingnya yang Jokowi menang, kan beda. Begitu ya Sobat Era sekalian, rupanya udah makin haus. Itu sebabnya mengapa kemudian saya mempertanyakan soal integritasnya. Kalau materi kita tidak punya pembanding, wah dia bisa ngoceh kemana-mana itu ya kan, karena tidak ada pembandingnya. Sebagai contoh misalnya, benarkah Bansos itu tidak berpengaruh terhadap kemenangan? Nah, itu perlu dipertanyakan juga klaim seperti itu, karena tadi yang saya katakan kata ini memutar dia ya. Kalau dia memutar ya berarti ada kecenderungan juga punya pengaruh, memutar ke rating approval Jokowi dulu baru kemudian kepada daya elektoralnya ya. Oke. Itu Sobat Era sekalian ya. Coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan hal ini ya. Muncul lagi nih alam kubur. Kaum penculik demokrasi, korupsi konstitusi. Ya iya, sumber dana penting dicari tahu karena data yang dihasilkan bisa saja rek dari si sumber dana tersebut ya. Rek itu apa ya maksudnya? Kemudian ada tiran di balik konstitusi, di balik Pancasila. Bukan rahasia umum lagi sih sumber dana lembaga survei si Kodari sama dengan Prabowo. Ya, karena itulah kan bagaimana kita bisa mempercayai surveinya atau sikap-sikapnya. Ya, unfortunately memang di MK agak longgar ya, tapi yang paling penting itu menjadi catatan. RF saat sidang meminta laporan pajak lembaga survei barometer, ini trik brilian untuk mengetahui dana-dana lembaga dan terukur. Iyalah. Besok kalau bisa ya, itu ada aturan bahwa lembaga-lembaga survei itu harus mengumumkan dari mana sumber dananya. Karena itu penting agar tidak terjadi gelap menggelap dan akhirnya transaksi gelap semua. Ya, ini akan sumbernya nggak jelas dari mana ya. Kekuatan kekuasaan sudah mengatur sebelum dan sesudah pemilu. Bagaimana akan terjadi pasca pemilu? Ya, salah satu yang kita herankan itu adalah belum dilakukan pencoblosan saja itu Istora sudah dipesan 2 hari sebelumnya. Karena sudah dipastikan infrastruktur pemenangannya sudah rapi. Kan ini kan menjadi persoalan juga. Itu ya sudah terlihat dengan jelas. Oke, Sobat Era sekalian, itu saja ya. Cia, keren.